Sudah jelas di layar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan sesudah kita bersyukur pada Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah maka kita mendapatkan jalan yang terang, jalan yang mudah, tidak perlu kreativitas, tidak perlu inovasi. Kita semua sudah akan diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti jejak beliau, di belakang beliau, sehingga ketika beliau pernah mengatakan inni ana awwalu man qara'a babal jannah, aku adalah hamba Allah yang dipercaya oleh Allah untuk mengetuk pintu surga. Jadi yang mengetuk pintu surga sing notok lawangi swarga itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita mengikuti apapun yang beliau ajarkan, tentu kita dengan mudah untuk mengikuti beliau juga masuk. Nek do gelem melu, kan gitu kan. Nek do gelem melu, ndak usah pakai kreativitas, ndak usah pakai inovasi yang terlalu sok niku sok nambah-nambahi gitu kan. Ya, sok nambah-nambahi. Rasulullah ki kurang gayeng gitu. Ya, kurang sip. Ya, terus kemudian ditambahi ya kan, yang seperti kemarin, siapa yang puasa pada hari pertama ya di dalam bulan Sya'ban ya kan, 1 hari, maka dia kama mansoma sanatan, yang puasa 1 hari akan dapat puasa 1 tahun. Wah, jadi nanti kita puasa 3 hari saja, sehingga sama dengan puasa 3 tahun. Ora usah poso Ramadan. Nah, gitu kan. Jadi ini hal-hal yang dulu Rasulullah itu tidak melakukan akidah ini, kemudian kadang-kadang suka ditambah-tambah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya punya file lama. Ini file lama sekali, sudah kita kajikan di beberapa tempat ya, di banyak tempat, termasuk di Ambon, di Balikpapan. Ini ada Ustadz Tri Asmoro ya. Solo itu ada Ustadz Tri Asmoro. Ini setiap Ahad kita duet di kandangan, di tempat, di masjid namanya Masjid Al-Bayan ya. Beliau relatif lebih konsen ke keluarga, ke rumah tanggaan gitu ya. Nah kemudian saya lebih banyak menyampaikan ini. Ada 5 persneleng hidup berkah gitu. Jadi kalau ini nanti setiap Sabtu pagi ini ya. Iya kan? Iya.
Teken kontrak ya. Teken kontrak. Ini setiap Sabtu pagi teken kontrak di Masjid Al Jihad, insyaallah mudah-mudahan bisa kita laksanakan sehingga ini materi, karena ini ada 5 ya. 5 paling tidak ada 5 langkah di sini. Tentu ini tidak bisa selesai di dalam satu pertemuan ya. Ini sepertinya ini ada 4 SKS gitu kan. Ya, 4 SKS ya. Silahkan nanti bayar apa namanya? Semesteran itu ya. Silahkan nanti bayar semesteran gitu kan. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, ini tadi habis salat tahiyatul masjid ini saya terfikir ya. Tiba-tiba terfikir mendadak sekali. Terfikir ayat-ayat ini. Barangkali ini perlu kita baca dahulu untuk sebagai mukaddimah ya. Kalau kemarin kan memang menghadapi Rajab dan ini zikir ya, zikir pagi ini. Jadi kita ini akan sampai jam berapa ini? Jam 6 kan? Sampai jam 6. Baik. Sampai jam 6 ini zikir pagi. Kita kemarin menjelaskan tentang Rajab dan Syuruk ya. Baik. Sekarang mari kita coba membaca ayat ini. Siapakah orang-orang yang berhak gitu kan? Siapakah orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi. Innama ini dari kata inna dan ma. Jadi asalnya seperti ini. Inna dan ma. Kemudian disambung menjadi innama. Ini artinya inna ini sesungguhnya. Kalau ma disambungkan dengan inna, maka kemudian artinya ma ini berarti hanya. Hanya itu berarti tidak ada lainnya. Innama, sesungguhnya hanyalah. Gitu ya. Jadi nanti dimanapun kita menemukan kata innama di dalam Al-Quran, maka itu artinya adalah sesungguhnya hanyalah. Gitu Pak. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah, gitu Pak. Artinya harus begitu. Mohon maaf, kalau tidak ada kata hanyanya, salah. Pasti salah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah. Hanyalah siapa? 1. Man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi betul-betul beriman kepada Allah. Oke. Sekarang kalau ada orang Nasrani, maaf, enggak apa-apa ini kita sebut, ya. Memberikan dana bantuan ke pesantren untuk membuat masjid. Ini termasuk ini bukan? Bukan, Pak. Jangan ragu. Jangan ragu. Bukan. Sebab di sini sebutannya apa? Innama, sesungguhnya hanyalah. Apa dia termasuk memakmurkan masjid? Tidak. Tidak. Jangan ragu. Ini pakem-pakem Al-Quran. Insya Allah semuanya nanti akan jalan enak semua. Jalan semua, mulus, enak semua. Sudah ikuti saja. 1. Man amana billah. Yang kedua, man amana bil yaumil akhiri. Gitu membacanya. Wa ini artinya dan. Dan hari akhir. Jadi iman kepada Allah, kemudian
Iman kepada hari akhir. 2. Jadi kalau tidak percaya kepada hari akhir, tidak bisa memakmurkan masjid. Tidak bisa. Jamin tidak bisa. Apalagi yang sudah tidak percaya kepada akhirat. Wah, para ustadz, para kiai itu hebat sekali kalau bicara tentang hari akhir ya, tentang hari kiamat ya, meyakinkan sekali ya. Emangnya pernah ke sana? Ada enggak yang mengatakan begitu? Ada, wes, rasa disebut. Orang yang seperti ini batal Islamnya. Batal, Pak. Hilang, Pak. Islamnya hilang. Sudah. Kalau tidak bertaubat, matinya bagaimana? Mati kafir, Pak. Jangan takut untuk mengatakan ini. Nah, bahwa kemudian nanti menghormati, oh iya, menghormati iya. Rasulullah melarang itu. Ayat melarang untuk menghancurkan as-sawami', ya, menghancurkan gereja, menghancurkan sinagog, dilarang, tidak boleh. Tetapi dalam masalah prinsip seperti ini, karena ini prinsip internal kita. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah satu, orang-orang yang beriman kepada Allah, dua, yakin betul kepada hari akhir. Hari akhir ini apa? Hari akhir ini visi, Pak. Visinya kemana? Visinya ke akhirat, gitu, Pak. Jadi orang-orang yang visinya ke akhirat itu luar biasa. Coba kita lihat ayat ini. Hadis ya. Ini kemarin kita sudah kajikan. Man kanatil akhiratu hammahu, siapa orang yang akhiratnya itu menjadi cita-citanya, menjadi arah tujuannya, menjadi pusat kegelisahannya. Hammun ini artinya gelisah. Jadi gelisahnya kenapa? Gelisahnya karena mikir akhirat. Bukan gelisah bagaimana ini caranya jegal Mas Agus. Enggak begitu. Ini Mas Agus ini mau jadi Pak Lurah ini nanti tahun 2024. Piye carane tak jegal? Ini ngurus dunia atau ngurus akhirat? Ya, dunia. Jadi orang-orang yang pikirannya itu akhirat. Anakku piye? Akhirat. Bojoku piye? Akhirat. Gitu kan? Rumahku ini bagaimana? Rumahku ini standarnya standar apa? Standar akhirat. Terus perlu pajang gambar enggak di dinding? Pajang gambar nganten yang pakai keris disundelepke gitu. Ya perlu enggak? Enggak perlu, standar akhirat. Karena rumah-rumah yang ada itunya malaikat enggak mau datang. Wah mosok toh, ayo wis terserah. Wong itu kanjeng Nabi kok yang meninggal. Malaikat itu jijik. Melihat gambar-gambar orang itu jijik. Yang memberitahu itu siapa? Rasulullah. Gitu ya. Padahal kita bangganya setengah mati itu, Pak. Jadi di ruang tamu duit gede gitu kan. Ya, terah Bani Adam. Wah, itu kan. Terah. Begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketika melihat gambar gitu, tuan rumahnya ngerti. Oh, terus tanpa ditanya langsung menerangkan. Oh, ini ini anak saya dulu waktu kuliah di Sydney. Nah, gitu. Jadi untuk apa? Akhirnya riya, akhirnya pamer. Ke akhirat? Bukan. Baik. Siapa orang yang pikirannya itu ke akhirat? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Dia akan dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala. Dia akan dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala. Pak Nardi Sahuri awal-awal masuk Mundilan.
Berdakwahnya kemana? Kendukun sana Pak. Dari Muntilan itu jalan kaki Pak, Kendukun itu. Ngebis. Awal-awal Pak. Awal-awal Pak Nardi Sahuri. Allah yarham. Sekarang meninggal dunia dalam keadaan apa? Meninggalkan dia punya 7 Pamela. Pamela 1, Pamela 2, Pamela 3. Ada berapa puluh anak yatim yang sudah dia sekolahkan sampai sarjana. Salah satunya ada anak namanya Ella, anak Selopampang, depan Masjid Selopampang persis. Putrane Pak Saad atau Pak siapa? Itu dibiayai sampai dengan sarjana rampung, gawekne omah. Jadi luar biasa. Orang yang pikirannya itu ke akhirat, orang yang pikirannya itu ke akhirat. Masjid itu mikir apa? Masjid itu mikir akhirat, mikir iman. Gitu kan? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Dadane sugih. Wa jama'alahu syamlahu. Kekuatannya akan dihimpun oleh Allah. Akan disatukan potensinya. Syamlun itu potensi, keseluruhan dirinya. Fokusnya. Ibu bapak pernah tahu ada mendengar sebutan Suryo Kontro? Apa Pak? Kaca pembesar, ya, Suryo Kontro. Itu kalau fokusnya benar, itu bisa membakar enggak? Bisa membakar. Itulah yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang sedikit itu bisa membakar, bisa mengalahkan yang banyak biiznillah. Satu sedikit tetapi kualitas, gitu kan. Nah, kita ini umat Islam kita ini mayoritas ning janjane minoritas, gitu kan. Kuantitasnya mayoritas tapi kualitasnya minoritas. Ya, gampang disogok nggo duit sak tumpuk wis ilang. Imane ilang, Pak. Imane hilang, akhiratnya hilang. Gitu, Pak. Jadi akan dikumpulkan semua potensinya untuk apa? Ke arah akhirat itu. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dia akan didatangi oleh dunia. Jadi dunia ini malah akan datang, Pak. Enggak perlu golek. Jadi kalau orang kok masih kedungsang-dungsang golek bibit jangkrik nganti tekan Pasuruan, cari bibit jangkrik itu, Pak. Orang situ, Paraan Jedes. Paraan Jedes itu, Pak. Enggak usah saya sebut namanya. Golek bibit jangkrik itu sampai dengan Pasuruan. Omah itu sak kamar kebak jangkrik. Ternak jangkrik. Untuk apa? Nggo pakan arwana. Iwak arwana. Lah arwana itu kerja enggak? Enggak kerja arwananya. Arwananya cuma subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Muter lagi. Golek pangan enggak? Enggak pangan, enggak golek pangan. Lah wong arwana aja mangan. Pakane apa arwana? Jangkrik. Sing mumet golek jangkrik sapa? Bukan pemiliknya, Pak. Bukan pemiliknya, orang lain. Ya dia kan jualan jangkrik. Jangkriknya dijual. Pakai keringet, pakai tenaga enggak lain golek jangkrik? Pakai. Arwananya kemeringet enggak? Enggak kemeringet karena di dalam air. Ya, supaya pagi-pagi ini kan biasanya deket-deket sama ngantuk ya, biar agak ceria lah ya. Baik. Datangnya bagaimana? Raghimatun. Dunia itu akan datang sendiri dengan sukarela. Raghimah. Banyak contoh seperti ini banyak sekali. Ini orang-orang yang berkonsentrasi terhadap apa? Orang-orang yang berkonsentrasi terhadap akhirat. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang mempunyai visi kemana? Ke akhirat. Nah sayangnya apa? Sayangnya
Maaf, ini kadang-kadang orang yang sudah berusia 50 tahun, 60 tahun itu terus kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan karep. Hilang, Pak. Karepe hilang wis. Ndak punya kemauan lagi, mbok wis ngene iki wae gitu, Pak. Sudah ndak ada keinginan. Nggak ada kemauan. Saya ingin berkomentar sedikit ini. Zaman sekarang ini tidak ada, Pak. Tidak ada sesuatu yang tidak ada. Sekarang itu tidak ada, Pak. Apapun ada sekarang. Mau tutorial sugih ada, tutorial masak ada, tutorial segala macam tutorial sekarang itu. Jadi nanti 2025 sudah tidak ada lagi pom bensin. Percaya. Adanya colokan listrik, Pak. Maka yang sekarang mempunyai mobil yang kira-kira masih 10 tahun lagi masih kuat, jangan ganti. Dek nungki enggak usah ganti. Enggak usah ganti. Ya, tunggu nanti sampai mobil listrik muncul. Ini sekarang sudah mulai muncul. Saya sudah mulai coba merasakan pisan di Jakarta. Pisan dok, Pak. Aku gumune ora karu-karuan eram. Saya tanya sama Mas Ayes, "Mas, loh, niki urip napa mboten to niki?" "Nggih, urip, Mas Ton." "Oh. Ah kok ora ono anune, ora ono mesine, dasar cah desa to, Temanggung rak desa gitu kan." Jadi ternyata besok akan seperti itu. Jadi yang kedua wal yaumil akhir. Nah, yang ketiga jangan lupa wa aqamas shalah. Jadi kalau sholatnya ndak bagus gitu ya. Kalau sholatnya itu ndak prima. Nah, sholat prima itu ditandai dari mana? Ditandai dari subuhnya. Dari subuhnya. Di Simo Boyolali itu jamaah sampai 2000, Bu. Kalau sholat itu subuh Simo Boyolali enten sing ngepit, enten sing ngupit motor karo nggawa keranjang. Habis dari subuh kemudian dia cari dagangan gitu, Pak. Luar biasa. Ini negaranya Ustadz Pak Kiai Haji Daryono. Ora tahu tak JI gitu. Mergane kampung halamannya sendiri. Saya punya jadwal di sana setiap Ahad Legi. Setiap Ahad Legi. Jadi kami berangkat dari rumah jam 1. 1 berangkat. 2 berangkat. Nah, hanya pandemi ini kemudian rehat ini ya. Rehat sejenak setahun gitu. Rehatnya setahun gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, yang kedua apa? Yang ke berapa nih? 1 Allah, 2 hari akhir. Yang kedua sholatnya bagus. Ketiga sholatnya bagus. Nah ini dia. Wa ataz zakah. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang kaya, Pak. Orang-orang kaya. Sebab mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat berarti sugih. Bukan infak loh, zakat loh. Ini zakat, Pak. Standar zakat bagaimana? Standar zakat kalau panjenengan mempunyai uang 85 juta di dalam 1 tahun utuh ora kelong. 1 tahun itu ora kelong. 85 juta itu. Yang enggak kelong siapa? Pak Hartono. Jarum Kudus. Hartono bukan saya. Itu janjane mereka itu yang memakmurkan masjid, janjane. Sayangnya orang duwe iman. Sing duwe iman ora iso ngetokke zakat. Sekarang kalau di breakdown bulanan, ya ini nanti ada kajian khusus tentang zakat. Maaf ini ya, PSN atau ASN ya, ASN yang dipotong 2,5%, itu zakat bukan? Bukan.
Itu bukan zakat. Itu sedekah, infak. Tidak masuk. Coba 85 gram emas, ya, standar 85 gram emas. Sekarang emas 1 gram berapa? Katakanlah 1 juta, ya kan? Katakanlah 1 juta dibuat umum, berarti 85 juta. 85 juta punya duit 85 juta di dalam 1 tahun. 1 tahun Bu masanya itu tidak kelong. Kalau punya duit 85 juta tanggal 31 Desember 2020. Kemudian tanggal 30 Desember beli sandal. Rego 40.000, dilongi 40.000. Masih wajib zakat enggak? Enggak, wis kelong kok. Kelong 40.000. Baik, ini nanti ada kajian tentang zakat. Jadi zakat itu seperti sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya. Ada cara-caranya. Ada nisabnya, ada haulnya. Tidak sembarangan. ASN potong aja itu 2,5%. Nah kemudian nanti Menteri Keuangan nanti disuruh pakai jilbab. Begitu caranya. Supaya bisa ngemis wakaf. Kan gitu. Kan modelnya kan gitu Pak. Modelnya. Jadi nek kepengin duit nyedak wong Islam. Ning Pak Din Samsudin dikuyo-kuyo. Gitu Pak. Enggak apa-apa nih metu asline. Ya pancen asline kaya ngene. Gini, menyampaikan kebenaran mati, enggak disampaikan juga mati. Saya kan juga gitu kan. Dakwah ya mati, enggak dakwah ya mati. Berani ya mati, ingah-ingih ya mati. Alwong mati dalam keadaan ingah-ingih atau dalam keadaan berani. Jadi malaikat itu jabut itu mantep gitu loh. Wah, ya mesake ya ini gitu. Enggak begitu. Jadi yang berikutnya siapa? Zakat. Orang-orang yang mengeluarkan zakat. Orang-orang yang mengelola zakat. Jadi masjid itu dekat dengan urusan zakat. Gitu Pak. Maka ayatnya selalu itu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Itu selalu Pak. Jadi kalau ada masjid makmur itu mestinya ada baitul mal. Gitu Pak ya. Nah ini untuk visi ke depan. Saya kok optimis ini untuk kota Temanggung ini Masjid Al Jihad ini akan jadi akan bersinar ini dari Temanggung ini sebab ini belum ada nih yang seperti ini. Maaf ini Sumopuran enggak? Sumopuran belum. Agak angel juga itu digerakkan itu. Yang sana dekat Kuelan itu ya, Legok Sari ini juga belum. Ini kan ruang parkirnya kan banyak gitu kan. Sip. Jadi ini Masjid Al Jihad ini bisa ini dijadikan ikon Jogokaryanya Temanggung kan begitu. Dan Jogokaryan itu punya apartemen enggak? Punya. Jogokaryan itu punya apartemen, punya macam-macam, bisnisnya macam-macam. Saldonya selalu 0. Kan hebat ya? Nek saldone 0 kan berarti kan dimanfaatkan. Orang njur ukih-ukihan, saldone masjid sampean piro? 4 miliar gitu kan. Di Kalimantan Barat ya. Di Kalimantan Barat di Sintang. Ya, sebelum saya naik mimbar itu diumumkan di Sintang ya, khutbah di Sintang. Namanya Masjid An-Nur. Saya kaget ketika di takmir masjid mengumumkan sebelum khatib naik mimbar diumumkan bahwa kita masih punya dana 4 miliar. Jadi yang mengumpulkan siapa? Umat Islam. Sing nganggo sapa? Aja seru-seru ya. Sing nganggo sapa? Ya, sing pakai dananya siapa coba 4 miliar itu? Bukan kita.
Jadi umat Islam ini mendanai mereka untuk menghancurkan ekonomi kita sendiri. Bagaimana Pak? Pola ini bisa diterima enggak? Tapi kenyataannya seperti itu. Dan baru kali ini jamaah haji enggak berangkat. Enggak boleh. Tahun ini enggak ada jamaah haji. Karena duitnya habis. Bagaimana? Maka kemudian kita perlu mandiri, ini masjid ini perlu mandiri. Baru Menteri Agama yang sekarang. Ada berapa ribu jamaah haji yang nangis sekarang. Oke. Jadi ini masjid ini perlu bisa mandiri, iya. Membiayai anak-anak kader-kader masjid dari mana? Ya dari uang zakat masjid ini tadi. Maka yang terakhir kemudian Allah mengatakan walam yakhsha, dan tidak punya rasa takut. Tidak ada Pak, rasa takut itu tidak ada. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Takutnya kepada siapa? Takutnya kepada Allah. Mau dibully silakan. Mau dianggap enggak becus silakan. Gitu Pak. Lawang sing banjir Semarang kok sing dunek-uneke Anies. Kondisi sana. Jadi kalau diringkas ayat ini, orang-orang yang memakmurkan masjid satu, iman pada Allah, kuat itu ya. Jadi masjid adalah pusat penempaan iman. Jadi orang mlebu masjid niku imane njur kenceng ngono Pak. Ora Jumatan terus mulie ijolan sandal gitu. Ini ndak wang ini. Iman. Satu. Dua, visinya mantep. Kemana? Ke akhirat. Tiga, salatnya bagus. Jadi masjid adalah tempat menempa umat untuk memikirkan akhirat, untuk bervisi kepada hari depan, gitu Pak. Sekarang hari Sabtu, besok Senin itu sudah akhirat terhadap Sabtu. Akhirat itu yang akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhirat itu lebih utama daripada yang pertama, daripada dunia, gitu kan. Ini artinya apa? Besok itu selalu harus lebih bagus daripada yang hari ini. Alhamdulillah, ini sudah lebih banyak ini sekarang ya jamaahnya, gitu kan. Kalau Jogokarian itu undangannya itu pakai undangan nganten. Dulu Pak, awal-awal Jogokarian Ustadz Jazim itu untuk undangan subuh itu pakai apa? Pakai undangan seperti undangan nganten Pak, dicetak leks. Nah, kalau sekarang kan pakai WA group gitu. Baik. Jadi kalau masjid itu sip, insya Allah akan didatangi orang. Yang berikutnya zakat, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut Pak, kecuali kepada Allah. Nah, dengan iman kepada Allah, dengan visi akhirat, dengan membayar zakat, dengan tidak takut kepada Allah, itu mudah-mudahan, gitu kan? Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi hidayah bayar enggak? Bayar Pak. Hidayah itu bayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan iman kepada Allah, bervisi akhirat dengan yang baik, sholatnya bagus, zakatnya dibayarkan, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Gitu. Dengan 5 tema itu kira-kira ini bukan saya loh, ini ayat Allah loh, ini surat At-Taubah
ayat 18. Nah, barulah nanti harapannya apa? Harapannya di sini. Maka semuanya harus sabar, Pak. Harus sabar. Ini surat At-Taubah, ini ada surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu ayatnya ayat 22, 23. Ya, ini sudah waktunya habis ya. Oke. Walladzina sabaru, adapun orang-orang yang bersabar. Bersabar apa? Ibtigha'a, mencari wajhi rabbihim, wajah Tuhan mereka. Orang-orang yang sabar di dalam golek rai. Ada ndak orang yang melakukan sesuatu karena golek rai? Ada? Oh, banyak. Jadi ini undang-undang ITE mau dirubah. Supaya apa? Supaya Pak Din Samsudin ben adem. Gitu, Pak. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Akhirnya terjadi enggak? Enggak terjadi. Kenapa? Karena golek rai. Ada enggak orang-orang yang melakukan sesuatu itu golek rai? Golek rai atasan, golek rai wong liya. Akhirnya kalau rai itu enggak didapat, sakit. Sakitnya tuh di sini gitu. Nek golek rai ini ora entuk, sakitnya tuh di sini. Ya. 2 orang bapak sama anak nuntun jaran. Nuntun jaran dari Bendo dituntun sampai Kuangan. Wong Kuangan alok-alok, ke lho nek arep karo wong goblok ditumpakan ora ditumpahi. Bapak niki salah niki Bapak. Lah piye le? Ngeten mawon, tak kula sing numpak, jenengan sing nuntun. Oh ya wis, sing cilik anake numpak, bapake sing nuntun. Tekan pom bensin wetan gitu. Wong muni meneh, kae lho nek arep karo bocah kurang ajar ora mangan sekolahan, mosok bapakne sing kon nuntun. Salah niki Pak. Ya wis ngene saiki jalan wae. Tak bapak sing numpak, kowe sing nuntun. Oke. Tekan Serimpi itu orang muni lagi, bunyi lagi. Kae lho nek arep wong tuwa ora ngerti tata, mosok anake sing kon nuntun. Waduh salah malih Bapak. Lah piye le? Pun sakniki ngeten tumpaki bareng mawon. Tumpaki bareng, bahasan tumpaki bareng tekan jembatan Keranggan, orang begini lagi. Kae lho nek arep weruh menungso ora mesakake karo kewan. Kewan siji kok tumpaki wong loro. Waduh pripun niki Bapak salah. Ya wis ngene wae le. Kowe golek tali, Bapak tak golek pring. Lah pripun Pak? Pikul. Terus jarane dipikul sampai pasar Keranggan, orang gini lagi, kae lho nek arep weruh wong edan. Wong jaran kok dipikul. Jadi tidak ada yang betul Pak. Tidak ada yang betul. Benar saja salah. Apalagi salah. Jadi kalau kita mengikuti wajah bukan Allah, ya udahlah. Nah, yang mengikuti wajah Allah, golek rainya Allah. Ini apa? Harus sabar, Bu. Harus sabar. Yang namanya dunia unek itu biasa. Maaf, tai, tinja dimasukkan di kertas semen, dipasang di depan kamar. Awal-awal Assalam Keranggan. Bak mandi Pak, diberai. Waktu masih anak 4, santri yang 4 dulu. Saya ngajar di bawah pohon kelengkeng. Saya bikin triplek, tak tir, pasang di. Itu dulu Pak awal-awal. Golek guru angele ram. Saya harus ngajar 9 bidang studi awal. Karena siapa yang mau ngajar dijai ngajar di kebonan, tidak bermasa depan. Waktu itu saya sudah pakai dasi, pakai sepatu, tak semir. 4 orang. That is Mount Jabalun. Teriak-teriak di. Gue tontonan Pak.
orang dari Ngepoh itu kalau mau ke Keranggan itu. Dulu kami jadi tontonan. Ya harus sabar. Untuk mencari wajah Allah harus sabar. Oke. Wa aqamus shalah sama tadi salatnya jejak. Wa anfaku. Nah, ini standar di bawah. Kalau belum sempat, belum sampai standar zakat, sudahlah infak aja. Nah, infak niku rak sak ontene gitu. 500.000 ya 500.000 gitu kan, infak itu gitu. Standar. Nah, mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dari apa yang sudah kami rezekikan kepada mereka itu dalam keadaan rahasia atau terang-terangan, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang yadrauna, mendesakkan, mendorongkan apa? Kebaikan. Sesudah apa? Sesudah melakukan kesalahan, as-sayyi'ah. Bil hasanah, sesudah apa? Melakukan kesalahan. Jadi kalau ada melakukan kesalahan, niku terus bayar. Gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau enggak bayar bagaimana? Melakukan kesalahan, ya sudahlah, tak bayar, tak ganti pakai salat umpamanya 2 rakaat. Salat apa ini? Salat sunat mutlak. Boleh? Boleh. Ada sahabat dari Bani Najjar. Ini kisah di Madinah. Itu mewakafkan di masjid itu. Satu ketika Umar bin Khattab juga pernah melakukan seperti itu. Satu ketika Umar bin Khattab ini telat sholat asar, tertinggal 1 rakaat. Kemudian sesudah salam, kemudian mendekat pada Rasulullah, beliau nangis. Duh Rasulullah, ini halak tuh. Duh Rasulullah, ini saya ini celaka ini. Loh, ini ngapa? Niki wau kula telat. Fama a'mal. Kemudian saya harus melakukan apa wahai Rasulullah? Ya terserah. Akhirnya Umar bin Khattab mewakafkan 1 kebun kormanya. 1 kebun korma yang paling bagus itu diwakafkan kepada Rasulullah karena napa niki wau telat asar. Jadi bedane mung sithik to niku antarane dhewe karo sahabat, apalagi sama Kanjeng Nabi. Jadi bedane mung sithik. Kalau Kanjeng Nabi niku sithik-sithik sedekah, infak. Nek umate sedekahe mung sithik. Jadi bedane mung sithik. Jadi sithik-sithik karo sithik bedane mung sithik. Nah, gitu. Nek nggon turu, nek Rasulullah niku sarene sithik. Nek umate sithik-sithik nah turu gitu. Nggon mangan, Rasulullah niku dahare mung sithik. Nek umate sithik-sithik wong ngaji sedelo wae ana soto. Monggo sotone nyong, ya kan. Berarti kan nas Bali gondok. Ulaika lahum uqbaddar, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan akibat yang baik. Akibat yang baik itu apa? Ya surga. Uqbaddar. Nah, bentuknya apa? Jannatu adnin yadkhulunaha, akan mendapatkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Nah, kemudian ini yang ingin saya tegaskan, waman sholaha min abaihim, dan orang-orang saleh dari bapak-bapaknya. Jadi ke atas. Jadi di dalam satu rumah tangga itu kalau ada satu saja yang soleh, ada satu saja penghafal Al-Quran, maka itu bisa narik, Pak. Narik siapa? Narik sing dari atas. Bapak-bapaknya ketarik. Monggo Mas Nungki, ya, papa ditarik. Ya. Tarik, Mas. Dengan kesalihan Mas Pungki bisa narik bapak. Waman sholaha min abaihim. Baik. Yang berikutnya wa azwajihim. Ini ke samping.
Ini ke samping. Atas ditarik, yang samping azwajihim, pasangan-pasangannya, yuk dek melu aku. Gitu Pak. Yuk mas tak tuntun. Itu kesalihan Ibu Asia. Ya, Ibu Asia ini sayange napa niki? Sayange bojone kafir. Nek ora kafir iso dituntun niku. Sinten bojone sinten? Firaun. Oke. Jadi pasangan itu bisa narik, bisa. Yuk mas, melu aku mas, melu aku. Wa dzurriyyatihim, dan anak turun mereka. Anak turun mereka berarti bawah, dari ke bawah. Kalau kita menjadi seorang bapak yang salih, kita bisa yuk le, yuk nduk, yuk naya, yuk melu bapak, risang asna, yuk Barki, yuk melu bapak. Itu Pak. Jadi ini konsep bisa masuk surga itu sekeluarga Pak. Bareng Pak. Jadi melangkah masuknya ke surga itu bareng. Karo garwane, karo putra-putrane, bareng. Nuwun sewu, sing duwe Pajero durung mesti lho Pak. Belum mesti ya. Sing duwe gudang bako itu belum mesti lho. Apa meneh gudang bako. Jelas Pak niku. Jelas. Pernah saya katakan di depan Pak Bambang waktu masih bupati, saya pernah katakan gitu kan, di pasar waktu itu. Waktu itu juga ada Pak Hasim Afandi. Pas pengajian pasar saya katakan, selama Temanggung ini masih mbako, maka selamanya tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya Pak. Di mana? Sing sugih sapa? Lah iya. Sedulur-sedulur kula lan panjenengan sing teng dhuwur-dhuwur teng Jetis Trimas mereka nasibe pripun sakniki? Jadi namanya keberkahan. Jadi ibu dan bapak sekalian, kita bisa masuk ke surga bersama-sama keluarga? Bisa. Dan ini konsep Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa kamu itu bisa masuk ke surga bersama-sama karena faktor kesalihan satu orang. Sekedar menjalankan saja, sekedar salih, ya tipis-tipis saja, enggak apa-apa gitu kan. Asal di dalam satu keluarga itu ada satu yang petingan. Bisa ngajak atas, narik atas, membawa di samping kiri kanan, kemudian menggeret yang di bawah. Baik, sekarang pertanyaannya adalah kita ingin menjadi faktor penarik atau ditarik? Harusnya kita jadi faktor penarik. Kalau jadi faktor penarik itu lebih pasti. Kalau menjadi faktor yang ditarik, ya nek ono sing narik. Nek ora ono sing narik, ini kisah Jetis lagi. Jetis Paraan lagi. Anaknya 3. Itu dulu Pak, enggak tahu sekarang. Dulu mobilnya itu 4 di garasi. Gudang Pak, gudang bako. Itu terkenal sekali guntingnya landep. Sampai terkenal guntingnya gobange landep. Anak nomor 1 jungkel di Kalen, mabuk. Anak nomor 2 di Suryalaya, rehabilitasi narkoba. Anak yang nomor 3 perempuan hamil kelas 2 SMA. Jur swargane ning endi, Pak? Nah, ini semua akan dimulai dari mana? Bisa dimulai dari masjid. Maka mengaktifkan masjid, memakmurkan masjid, ini adalah perjuangan yang luar biasa. Bisa dimulai? Bisa. Kita ini aksesnya lebih bagus kok daripada Jogokarian. Jogokarian kan dilesep, Pak. Pom bensin, maju. Walah, sempit banget. Cedak karo garasi bis. Ya. Kecil Pak, Masjid Jogokarian itu kecil. Tapi nomor 1-nya Indonesia itu Jogokarian. Hebat. Monggo lah, kapan nanti kita tindak ke sana? Ya piknik lah.
Piknik nanti sambil pulang nanti baru beli apalah gitu kan. Piknik ke sana. Saya di sana terkenal sekali. Jadi demikian Ibu dan Bapak sekalian, satu ketika kita mengajak ibu-ibu ya, ibu-ibu pasar, jamaah pasar untuk kita ajak ke Jogokarian. Kemudian Ustadz Jazir itu nyemprotnya enggak tanggung-tanggung. Faktor dari hebatnya Jogokarian itu kenapa? Karena orang balapan, Bu. Balapan untuk apa? Balapan untuk geteh. Di antara kita ini yang paling dekat sama Allah, yang paling disayang oleh Allah adalah yang paling rekoso. Yang paling rekoso di dalam memakmurkan masjid ini. Ini kata Ustadz Jazim. Sekarang ibu bapak boleh lihat setiap hari Rabu, Pak. Setiap hari Rabu di pasar itu yang namanya emak-emak masak nyediakan, wah luar biasa. Semangat kabeh, semangat semua. Karena rumusnya siapa? Sopo sing paling geteh. Sing paling geteh menyiapkan ini, gitu kan? Itu yang akan mendapatkan paling banyak. Yang nyiapkan mic, yang nyiapkan ini, yang buka lawang pertama, sing ngepel. Sopo sing wani rekoso, paling rekoso, maka dia yang di hadapan Allah paling berharga. Apalagi ada yang jauh ini dari Kutub Selatan, ya. Mas Tam, wah ini Mas Tam ini dari negara duren, ya kan? Ning ora ana duren nih, aku ora tahu dikai duren Mas Tam iki. Negarane jenengane durenan tapi ora ana durene gitu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ini pendahuluan. Jadi ternyata orang-orang yang memakmurkan masjid itu akan bermandikan dengan hidayah. Luar biasa. Sehingga tidak ada orang yang memakmurkan masjid ini orang yang tidak sejahtera. Maka zakat mestinya juga harus dihidupkan. Nah, ini ke depan lah, ke depan. Mudah-mudahan setiap Sabtu ini nanti ada sesuatu ya, ada something gitu kan di setiap Sabtu itu ada sesuatu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sudah jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.